نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Itulah ini menaikkan setelah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Salat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah adalah sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bersyukur maknanya, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah kita luangkan waktu kita beberapa saat untuk mengenalkan hadis tentang keutamaan daripada bulan Ramadan, karena sebentar lagi kita mendekati bulan Ramadan. Sekarang bulan Sya'ban. Semoga dengan mendengarkan hadis ini menambah motivasi diri kita untuk mempersiapkan bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada akhir bulan Sya'ban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai manusia, telah dekat kepadamu bulan agung dan penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa sebagai fardu dan bangun malam atau salat tarawih sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri di dalamnya dengan beramal sunnah, maka pahalanya seperti orang yang beramal fardu pada bulan lain. Barang siapa yang beramal fardu di dalamnya, maka pahalanya seperti orang yang beramal 70 amalan fardu pada bulan lain. Inilah bulan kesabaran, dan pahala sabar adalah surga. Inilah bulan kasih sayang, bulan yang saat seorang mukmin ditambah, saat rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia menjadi ampunan bagi dosa-dosanya dan menjadi sebab selamat dari neraka, dan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa yang diberinya makanan untuk berbuka, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Mereka berkata, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala ini kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, meskipun sebutir kurma, seteguk air, atau seteguk susu, tidak harus sampai kenyang. Inilah bulan yang awalnya penuh rahmat, tengahnya penuh ampunan, dan akhirnya kebebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban hamba-hamba sahayanya, juga para pembantunya pada bulan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Perbanyaklah 4 amalan pada bulan itu, 2 diantaranya meridhokan Tuhanmu, dan 2 lainnya kamu pasti memerlukannya. Adapun 2 perkara yang dengannya kamu meridhokan Tuhanmu adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak memohon ampunannya. 2 perkara yang kamu pasti memerlukannya adalah kamu memohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu berlindung kepadanya dari api neraka. Barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minuman dari telagaku pada hari kiamat yang membuatnya tidak akan haus selama-lamanya hingga ia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Husaimah, Baihaqi, Ibnu Hibban dari kitab At-Targhib. Faedah, para ahli hadis membahas sebagian perawi hadis di atas, namun karena hadis ini mengenai fadilah amal, maka hadis dhaif seperti ini masih dapat diterima. Selain itu,
hadis ini juga banyak dikuatkan oleh hadis-hadis lainnya. Ada beberapa hal yang dapat kita ketahui dari hadis di atas, betapa besar perhatian baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap bulan Ramadan, sehingga secara khusus beliau berkhutbah pada akhir bulan Sya'ban. Beliau menasihati dan memperingatkan manusia agar jangan melalaikan bulan Ramadan meskipun hanya 1 detik. Dalam nasihat beliau menjelaskan panjang lebar keutamaan bulan Ramadan, kemudian memberi beberapa petunjuk yang penting untuk diperhatikan. Pertama adalah hakikat Lailatul Qadar sebagai malam yang sangat penting. Penjelasan akan dipaparkan dalam bab kedua risalah ini. Kedua, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salat tarawih sebagai sunnah. Dari sini dapat diketahui bahwa salat tarawih telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan sunnah tarawih pada dirinya, maksudnya sebagai penguat perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, sehingga para imam mazhab sepakat bahwa salat tarawih adalah sunnah. Tertulis di dalam kitab Al-Burhan, tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang menolak kesepakatan untuk itu kecuali kaum Rawafid atau Syiah. Maulana Syekh Abdul Haq Muhaddis Dahlawi rahmatullahi alaih dalam kitab Masabata As-Sunnah telah menulis dari beberapa kitab fikih bahwa jika suatu masyarakat kota meninggalkan sholat tarawih, maka pemerintahnya berhak memerangi mereka. Dalam salat dari sebagian potongan satu hadis dan sebagian daripada keterangannya bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Insyaallah kita mulai sekarang sudah mempersiapkan. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT kasih kepahaman, yang membaca baik, yang mendengarkan baik, yang lebih baik, yang bisa mengamalkan dan menyampaikan. Karena itu insya Allah kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Tapi bagaimana juga persiapan kepahaman keilmuan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana pentingnya sholat, nanti kita jaga sholat kita. Sholat sendiri banyak macamnya daripada sholat sunnah. Ada sholat isra, sholat duha, sholat, bahkan ada sholat awabin, sholat taubat, sholat hajat, sholat qobliyah ba'diyah. Ini bagaimana tadi sudah jelas hadisnya, sehingga nanti dalam bulan Ramadan kita sudah mempersiapkan, sehingga dalam bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Dan dalam satu mabum hadis ada yang menyampaikan barang siapa senang datangnya bulan Ramadan, maka dia diharamkan untuk masuk neraka. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.